buat Sweet Cinema Studios. Aku selalu udah ngalamin syuting sama mereka, bener loh. Anak-anak kecil ini tapi super profesional. Bingung ya? Dan kalau buat kita baterai kita habis ya, mereka ya Tuhan gak kelar-kelar baterainya. Betul. Jadi kayak Mat, gue selalu bilang kalau Mak udah lelah tinggal pegang Nawila kayak nyetrum dan terus lagi kayak langsung aku bangkit lagi gitu. Karena dikasih cinta sama Iya, Nawila. seru banget. Gemes. Oke, terima kasih Mamanta. Sekarang kita mau ngobrol sama produser berikutnya itu Novia. Novi, ini kan setnya Indonesia tahun 1960-an. Dari sudut pandang anak usia 6 tahun. Bagaimana caranya menampilkan suasana tersebut dari kacamata anak-anak? Tantangannya berat ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya aku menyapa teman-teman dulu. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir siang ini. Dan terima kasih sudah menjadi penonton pertama untuk trailer dan posternya dari Nawila. Iya, jadi menjawab tadi pertanyaannya dari Kak Melisa terkait soal set Nawila. Ya, tentunya di dalam dunia Nawila ini kita menghadirkan Indonesia tahun 60-an itu menjadi sebuah taman yang penuh keajaiban. Tuh, jadi kita bukan melihat sebuah sejarah, tapi bagaimana kita melihat bahwa set di dalam dunia Nawila ini mewakili imajinasi dan dunia yang penuh magis gitu dari kacamata anak-anak umur 6 tahun, dan tentunya juga dengan memori kita yang juga pastinya pernah jadi anak-anak ya. Itu jadi benda-benda seperti radio, tadi botol soda jeruk yang nyekrus, itu jadi sesuatu yang sangat magis sekali gitu buat anak-anak dan buat kita juga yang melihat di dunia Nawila. Nah, ini kan juga jadi momen reuni ya sebenarnya Novia untuk para kreator Jumbo. Ini kalian tiap tahun mau begini ya? Mau reunian ya? Bertigaan? Gak tau ya, kayaknya nempel mulu gimana ini ya? Kita kayak itu Kak, Ogah lepasan, nggak bisa lepas. ogah pisah, geng ogah pisah katanya geng opis ya. Ini reuni. Iya bener ya kan, abis lah lu lagi tiap tahun gitu. Kayaknya cucok mereka tuh. Opis nyekrus ya. Iya, opis nyekrus itu kata kuncinya. Reuni kreatornya Jumbo yang memang waktu itu sudah menciptakan begitu banyak keajaiban lewat film Jumbo. Keajaiban-keajaiban ini artinya akan muncul lagi di film Nawila ya, Nov? Ya tentunya. Lu kasih tahu nggak ya apa aja? Jadi di dalam film Nawila sendiri nanti kita akan melihat bagaimana adanya perpaduan antara live action dengan adanya animasi dan tentunya dengan sentuhan musikal yang manis dan hangat. Tadi terlihat sedikit lah ya di trailernya. Iya nggak? Nawila nyanyi nggak sih? Aku yang nyanyi. Oh, yaw. Kalau Farida yang nyanyi gimana? Langsung dites di tempat ini. Bisa ya nanti Valida kita nyanyi sama-sama ya. Iya. Itu salah satunya ya. Yang tadi kita saksikan tuh teaser keajaibannya. Gak sabar ya pengen nonton filmnya cepat-cepat ya, Nov. Thank you, Nov. Sekarang kita lanjut ke Om Rian. Om Rian panggilannya siapa? Om Stitch. Halo. Soalnya bisa ngomong bahasa Stitch. Oh. Guys, tadi awalnya yang ngomong iya, yang ngomong Oke. Udah mulai Gak ngadu-ngadu nih. apa-apa, Cima sabar-sabar aja. Baru preskon sekali kan, belum syuting 25 hari kan, belum kan? Sabar aja. Hebat. Sabar Kita aja. tepuk tangan dulu dia 25 hari Seru. sama 4 anak ini loh. Kadang-kadang lihat KTP umur gue berapa sih gitu. Soalnya nyambung banget ya. salah 26 hari ditanyain lagi. Oh iya 26, maaf ditambahin saya 26. Salah 26. 26 hari loh. Dikoreksi 26 Iya, hari. benar, Lo Om 26. Rian. Nah, aku boleh lanjut ya Nawila ya? Boleh? Om Rian, ini kan pertama kali nih menggarap feature live action setelah debut feature animasinya Jumbo, sukses memeluk banyak hati para penonton di seluruh Indonesia. Gimana pengalaman menggarap live action film Nawila selama 26 hari bersama bocah-bocah gemes ini? Bagaimana pengalamanmu, Om Oke, Rian? thank you Cimel. Aku juga mau nyapa teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang dan sudah menjadi orang-orang pertama yang masuk ke dunianya Nawila. Jujur, menjadi sutradara debut di live action ini, aku merasa ini kalau boleh dibilang evolusi dari semua yang aku kerjain di Jumbo. Karena
cara membuatnya beda. Tapi hal terbesar yang aku pelajarin di Nawila dan di Jumbo bahwa aku dalam bercerita harus menangkap ketulusan dan menangkap imajinasi dan ketulusan dari anak-anak ini gitu. Mungkin yang beda adalah lebih pasrah. Karena kalau animasi itu aku bikin per frame di komputer kan, bisa aku atur semua. Oh, pokoknya di sini dia akan begini gitu. Tapi kalau di live action gitu, aku harus berkolaborasi dengan mereka yang tidak ada di komputer, mereka ada di ruangan asli, di lapangan asli, di tempat main kelereng asli. Yang lucu ya, mereka ini kan kalian alpha ya. Jadi pertama kali lagi preproduksi, aku ceritain cerita Nawila gitu. Terus Syauki sebagai itu aku bilang, nanti kamu akan main kelereng. Ada hening, kelereng apa om? Wah, jauh sekali kita ya gitu. Marble, baru tahu dia marble. Namanya marble. Marble. Gitu. Nah jadi mungkin bedanya itu ya, bahwa kalau di live action gitu aku harus bersinergi harmoni dengan apapun yang terjadi di lokasi gitu. Jadi tetap intinya menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak ya. Jadi pengalaman ini sebagai kreator juga pengalaman parenting nantinya ya. Membekali. Iya betul. Siap gerak katanya. 4 loh yang di take care ya selama 1 bulan. Nah, Rian di film Jumbo kan menggandeng beberapa musisi untuk menggarap musiknya. Kali ini kita lihat langsung kalau akan ada nama Lale Ilmanino. Yeay. Apa alasannya Rian kembali menghadirkan mereka di film Nawila? Iya, jadi lagu Tapi katanya sebelum aku dikode-kode sebelum Rian jawab, mereka mau tampil. gitu. Oh, ada gitu. videonya Oke, dulu. siap, Boleh ya siap. kita saksikan Boleh, video boleh, berikut boleh, ini boleh. dulu ya. Hai, kami Lale Ilmanino, teman-teman media. Sebelumnya kami ingin meminta maaf karena nggak bisa ikutan hadir di press conference hari ini. Tapi kami juga ingin menyampaikan betapa senang dan excitednya kami bisa terlibat dalam pengerjaan original soundtrack film ini yang berjudul Sikilku Isomuni. Proses pembuatan lagu ini rasanya seperti mesin waktu buat kita ya, karena kami diajak untuk bernostalgia, kembali merasakan dunia dari kacamata anak kecil yang penuh rasa ingin tahu dan imajinasi tanpa batas. Harapan kami semoga lagu Sikilku Isomuni ini bisa menyentuh hati banyak orang dan memberikan warna tersendiri bagi penonton saat menyaksikan dunia dari sudut pandang Nawila dan teman-temannya. Lagi-lagi semoga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Sekali lagi sukses untuk acara preskon hari ini dan selamat menikmati film Nawila di bioskop. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Lale Ilmanino. Nah, Om Rian mau masih perlu lanjut aku jawab jawab. nggak? Mic-nya mana? Masih perlu aku jawab tuh Udah terjawab ya ternyata ya. Intinya sebuah blessing dan berkah pernah bekerja sama, berkolaborasi sama Lale Ilmanino di film Jumbo dengan lagu Selalu Ada di Nadimu. Nah, kenapa aku dan Anggia dan Novi kepikirannya Lale Ilmanino lagi, karena kami pengen nyari gubahan musik yang bukan cuman hadir nempel gitu ya, tapi jadi bagian dari nyawa ceritanya. Dan pas aku baca novelnya Bu Reda, karena kan film ini mengadaptasi buku pertama, itu ada satu bab, teman-teman udah sempat baca belum? Udah ya, ada satu bab, teman-teman tahu kan ketika Nawila menjenguk Dul, kemudian Bu Reda menuliskan dengan cantik sekali sampai aku nangis sebenarnya gitu. Jadi tulisannya adalah Dul dengan bangga bilang bahwa sekarang sikilku isomuni, sekarang kakiku bisa nyanyi dan kakiku bisa berbunyi. Lalu aku dan Dul bernyanyi berdua dan dari pinggir memperhatikanku sambil matanya basah. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini ada satu momen yang nggak dijelasin di buku